Terima kasih Anda masih bersama kami di Kaltara Bicara dan saat ini kami masih bersama dengan Kepala Kantor UPBU Bandar Udara Tanjung Harapan, Pak Hengki. Tadi kita sudah ngobrolin banyak begitu ya, dari fasilitas, kemudian berbagai upaya stimulus sudah dilakukan, kemudian dari jadwal juga sudah disampaikan. Nah, sebetulnya Pak, ini yang mungkin masyarakat juga sering tanya-tanyakan begitu, apalagi persoalan harga tiket. Nah, ini sekarang kalau harga tiket untuk range harganya di kisaran berapa sih Pak untuk penerbangan secara perintis, kemudian tadi yang satunya maskapai reguler begitu Bapak? Ya, terima kasih ya Mas Hussein ya. Tentunya kalau berbicara perintis ya sudah diatur oleh secara pendanaan subsidi ya, yang dimana dilakukan proses lelang dan tentunya dilakukan subsidi oleh maskapai yang memenangkan lelang tersebut ya. Tentunya sudah dikasih untuk range harga, contoh misalnya ke Long Bawan itu kurang lebih 600 sampai 700, begitu juga ke Long Apung. Nah itu dari perintis. Kemudian kalau khusus reguler ya, reguler ini tentunya fluktuatif ya, tentunya dipatok berdasarkan KM 106 ya, tentunya dengan jenis tarif ya, batas tarif yaitu tarif batas bawah dan batas atas. Yang dimana memang kalau tarif batas bawah kita kurang lebih 400.000 ke Balikpapan ya, dan untuk tarif batas atasnya kurang lebih 1,7 ke Balikpapan ya. Nah tapi tidak di satu sisi itu aja kita melihatnya, tentunya ada yang namanya fuel surcharge ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal ya. Tentunya dengan kondisi sekarang ini geopolitik yang berdampak secara global, khususnya di bahan bakar kita ya, di aftur ya, berdampak sangat besar, dan tentunya kenaikan sampai dengan kurang lebih 72,45% ya, yang memang dirasakan oleh semua negara ya, cuma Indonesia doang gitu ya. Ya tentunya memang dari sisi penerbangan kita, dari sisi operasional tentunya berdampak ya. Makanya saya katakan tadi bahwa negara hadir, negara tidak tinggal diam untuk bisa melayani Indonesia ya, khususnya di transportasi udara, memberikan stimulus sesuai dengan peraturan keputusan Menteri nomor 83 tahun 2026 terkait dengan pemberian stimulus fuel surcharge ya, fuel surcharge, yang dimana memang kemarin ya, sebelum adanya geopolitik ini, yang untuk jenis jet itu untuk tarif yang dikenakan setiap penerbangan itu disesuaikan dengan jaraknya ataupun tempat atau rutenya ya, khususnya di Tanjung Selor ke Balikpapan, yang tentunya untuk jenis tarifnya itu mulai dari jenis tarif yang digunakan sesuai jarak, kemudian ditambah dengan fuel surcharge. Nah, itu berdampak besar pada operasional daripada maskapai sendiri. Nah, seperti saya katakan tadi, negara hadir dengan mengeluarkan keputusan Menteri nomor 83 tahun 2026 terkait dengan fuel surcharge. Kemudian ada PMK 24 nomor 24 tahun 2026 terkait dengan pembebasan pajak ya, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang secara luar biasa melakukan pajak PPN itu 0%. Dan tentunya mungkin dalam waktu dekat kami nunggu regulasinya juga untuk spare part yang ada yang berkaitan dengan spare part maskapai atau pesawat itu ya, mungkin dikenakan mungkin 0%. Nah, ini yang kita tunggu. Nah, saya pikir dengan adanya stimulus oleh pemerintah itu sendiri ya, bisa paling sedikit, paling tidak mengurangi untuk harga yang boleh dikatakan ya naik sekitar 30-40% dari kos operasional penerbangan. Dari harga biasanya ya. Dan maskapai hadir untuk mensubsidi kurang lebih 9-13% untuk harga tiket yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, alhamdulillah ya, pemerintah kita peduli dengan masyarakat, sehingga
baik itu dari daya beli masyarakat itu sendiri bisa mampu atau bisa membeli ya dengan gejolak yang ada sekarang ini, tetapi di sisi lain juga keberlangsungan hidup daripada maskapai itu sendiri bisa juga terlaksana, sehingga dari sisi ekonomi, perputaran ekonomi kita, perputaran mobilitas penumpang kita bisa betul-betul terselenggara, bisa betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Kan itu maksudnya. Artinya memang pemerintah juga hadir. Ya. Kemudian tadi upaya-upaya sudah dilakukan selama ini tak lepas dari peran-peran timnya Pak Hengki sendiri. Boleh disapa dong Pak Hengki, timnya yang ada di sini. Selamat sore. Semangat sore. Wah, semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dong semuanya. Ini tim-timnya Pak Hengki semua ya Pak ya? Ya, betul. Ini berarti dari tim bagian apa saja nih Pak, kalau bisa dijelaskan? Boleh kita sambil jalan ke tengah itu Pak? Jadi teman-teman yang ada di sini adalah keseluruhan tim dari Bandara Tanjung Harapan, yaitu ada teman-teman dari APSEK, ada dari PKPPK atau pemadam kebakaran kita, ada dari tata terminal, ada dari bangunan landasan, kemudian ada dari teknisi. Nah, cewek-cewek cantik ini dari informasi ya. Ya. Tim humas begitu Pak? Ya, jadi ada humasnya dan kemudian dari teman-teman tata usaha. Ya. Dan alhamdulillah kami personil di sini kurang lebih 73 orang ya, dengan tambahan ada beberapa taruna-taruna atau polbit yang ditugaskan ke sini, yang tentunya menambah personil kami untuk bisa melayani masyarakat, sehingga dari sisi SDM yang ada bisa menggunakan atau bisa melayani masyarakat dengan peralatan dan fasilitas yang ada. Baik, artinya ini Pak Hengki dan juga tim saling bahu-membahu bagaimana Bandar Udara Tanjung Harapan ini selalu beroperasi begitu ya Pak ya. Ya, pasti. Dan tentunya kita harapkan kedepannya tentunya tambah maskapainya mungkin, Pasti. tambah jam operasionalnya. Ya. Namun Pak pasti tentunya menghadapi tantangan juga begitu ya dalam pasti. dalam untuk mencapai hal-hal yang diharapkan atau diinginkan begitu. Tantangan apa saja Pak yang sudah ditemui dan dialami Pak Hengki, bahkan yang sudah ditaklukkan begitu Pak? Jadi ya memang dalam pengelolaan bandara ya memang tentunya banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi itu menjadi tanggung jawab kita secara tugas ya, tanggung jawab kita ya. Berbicara terkait dengan bandara ya memang harus kita siapkan fasilitas betul-betul yang memadai sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan penerbangan kita. Ya, dari sisi penerbangan ya tentunya memang pastinya kami tetap berupaya untuk sebisanya ada penerbangan yang ada di sini. Paling tidak kami menyediakan perintis yang ada di sini. Tapi memang pada prinsipnya yang ada di Bandara Tanjung Harapan sendiri, ya alhamdulillah kita sudah ada terbang reguler, yang dimana kita sampaikan tadi bahwa maskapai Wings Air terbang di Bandara Tanjung Harapan melalui Bandara Balikpapan, yang dimana dengan jadwal 3 kali dalam seminggu. Nah, tantangan yang kami hadapi memang pada saat ini ada 3 faktor ya. Yang pertama itu harga ya, Mas Hussein, harga yang memang kita tidak bisa pungkiri juga ya. Betul. Harga dari Tanjung Selor ke Balikpapan memang itu agak lumayan tinggi ya. Tetapi kita tidak harus berpatok di situ, karena pembanding saya dengan bandara terdekat ya, Tarakan dan Juwata ya Pak ya? Ya, Tarakan dan Berau memang di sana jet ya, jet dengan seat yang cukup besar. Tentunya saya tidak apple to apple ketika membandingkan dengan pesawat ATR saya dengan jet. Nah, ketika misalnya penumpang pesawat yang lebih besar, sehingga pembaginya itu bisa lebih kecil. Oleh karena itu harga yang disampaikan atau yang dijual itu mungkin juga lebih kecil. Dan memang tantangan kami memang selain harga tiket juga memang posisi kami ini berada di tengah-tengah bandara yang besar ya, baik itu Bandara Juwata Tarakan maupun Bandara Berau, yang dimana maskapai yang ada di sana merupakan pesawat yang berbadan lebar, Boeing maupun Airbus, yang tentunya ada rute-rute pendek dan ada rute panjangnya atau direct, ya sehingga dan kemudian juga jarak dari
Tarakan dari Tanjung Selor ke Tarakannya cukup dekat ya, kurang lebih 1,5 jam ya menggunakan speed dengan biaya ya agak efisien juga ya, 150.000 ya. Dan kemudian kalau Berau kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam sudah bisa nyampe ke Berau dengan apa namanya rute-rute Jakarta, Surabaya ya, itu bisa apa namanya mengurangi okupansi kita yang ada di sini. Tapi tentunya saya tetap optimis bersama anggota saya. Ini merupakan ibu kota Kalimantan Utara ya. Ya tentunya mau tidak mau harus ada penerbangan yang ada di sini. Kalau berbicara harga memang fluktuatif. Kalau berbicara harga ya memang tentunya karena pesawat kita adalah ATR 72 karena pembaginya cukup kecil, sehingga harga tiket kita mungkin bisa lebih tinggi daripada pesaing kita atau bandara-bandara terdekat kita. Artinya tergantung kondisi bagaimana di lapangan yang ada begitu, karena kondisi geopolitik salah satunya itu menjadi salah satu kunci juga ini untuk harga. Dan tentunya ketika sudah ada penerbangan di Tanjung Selor ini ya, ini menjadi angin segar bagi kami para perantauan begitu Pak. Semoga rutenya juga diperpanjang nih. Jadi tidak hanya Balikpapan, mungkin bisa ke Surabaya, Jakarta dan lain sebagainya. Lebih lengkap lagi kembali ke seperti dulu yang pernah dilakukan begitu ya Pak ya. Kita doakan bersama tim. Nah, agar membakar semangat tim untuk bekerja lebih keras lagi, bekerja agar semakin luas lagi area jangkauannya, boleh Pak kita pimpinnya terlebih dahulu Pak. Siap, boleh untuk timnya dipimpin agar semakin semangat, silakan Pak. Siap. Langsung aja ya. Boleh? Bandar udara ya? Ya, Bandar Udara Tanjung Harapan. Bandar Udara Tanjung Harapan. Batas. Salam melesat. Salam melesat. Ini bertanda bahwasanya akhirnya ini sudah di penghujung acara Kaltara Bicara. Pak Hengki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kaltara Bicara dan disiarkan secara langsung. Baik. Dan saya, Husein Jodikoro, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.